Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Karanganyar, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, dari Prodi Bisnis Digital. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Dafa Alauddin, Amalia Miftahul Jannah, Fentin Rahmadanti, Nabil Haidar. Dengan tema aplikasi pemikiran kritis dan kreatif dalam kehidupan sehari. Aplikasi berpikir kritis dan kreatif dalam pendekatan Islam. Aktivitas berpikir kritis dalam Islam ini disebut juga dengan tafakur. Nah, perintah untuk berpikir kritis pun telah disebutkan dalam Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 190-191. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Nah, berdasarkan ayat di atas, berpikir kritis menurut Al-Quran ini juga berarti memikirkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap siang dan malam. Dan umat Islam juga dianjurkan untuk selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takut akan siksaannya. Menurut Mizanul Akronim dalam buku Mengenal Teori Kritis, berpikir kritis ini menurut Al-Quran juga bisa dimaknai sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan hati. Sebab akal manusia ini dapat berpikir secara luas, namun tetap memiliki keterbatasan mengenai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Sebagaimana hadis dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Berfikirlah tentang ciptaannya dan janganlah pernah berpikir tentang Sang Pencipta, karena kamu tidak akan mampu memikirkannya." Hadis riwayat Abu Nuaim. Pendekatan dalam berpikir kritis dan kreatif. Penting untuk kita ketahui dan kita pahami bahwa dalam proses berpikir banyak pendekatan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Pendekatan ini diperkenalkan oleh seorang psikolog, Edward de Bono, pada tahun 1985 yang dinamakan Six Thinking Hat. Hal ini dapat digunakan dalam upaya memecahkan masalah kehidupan manusia. 6 topik berpikir yang dimaksud terdiri dari yang pertama, topik kuning, pendekatan berpikirnya mengarah pada manfaat, nilai yang melekat, dan keuntungan. Yang kedua, topik hijau, fokus pada kreativitas, alternatif penyelesaian, dan cara-cara baru. Yang ketiga, topik biru, fokus pada gambaran besar masalah. Yang keempat, topik putih, fokus pada fakta, data, dan informasi yang diketahui. Yang kelima, topik hitam, fokus pada kesulitan, kerugian, dan konsekuensi negatif. Yang keenam, topik merah, fokus pada naluri, intuisi, dan emosi yang akan membimbing otak mencari jawaban. Aplikasi keseimbangan otak dalam melahirkan proses berpikir kritis dan kreatif. Dalam kajian neuroscience, otak memiliki dua pembagian utama, yaitu otak belahan kiri dan kanan. Bagian otak ini adalah sebuah metafor yang menggambarkan sesuatu dengan cara yang tidak lazim. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa otak kiri lebih banyak digunakan untuk proses berpikir secara analitis, verbal, dan selaras. Sementara itu, otak kanan lebih digunakan untuk berpikir secara visual, intuitif, dan kreatif. Aplikasi pemikiran kritis dan kreatif dalam pembelajaran. Dalam proses belajar, peserta didik diharapkan ada 3 hal yang akan berubah dan bertambah. Pertama, ada aspek kognitif atau pengetahuan. Kedua, ada aspek afektif atau sikap. Ketiga, ada aspek psikomotorik atau keterampilan. Ketiga hal ini akan dapat bertumbuh dan berkembang secara signifikan jika informasi yang diterimanya pada saat proses belajar berada pada jalur yang benar.
Otak sebagai pusat penerima informasi harus berada pada kondisi yang rileks dan nyaman. Kondisi ini hanya akan terjadi jika otak emosinya berada pada keadaan stabil atau ready dalam menerima informasi belajar. Aplikasi pemikiran kritis dan kreatif pada pelaksanaan hari raya yang tidak sama. Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha pada tahun 1443 Hijriah di Indonesia yang tidak sama tahun ini bukan pertama kali terjadi. Perbedaan ini akibat adanya perbedaan dalam metode penentuan hilal yang digunakan. Adanya wujud hilal dan adanya rukyatul hilal, yang kedua-duanya menggunakan hisab hanya tergantung pada ketinggian pada hisab masing-masing. Penentuan hari raya sesungguhnya dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama Komariah, yang kedua rukyatul hilal atau dengan melihat bulan, yang ketiga hisab yaitu perhitungan melalui ilmu astronomi. Melihat kondisi ini, berbagai sudut pandang dapat dipergunakan untuk menanggapinya. Six Thinking Hat atau 6 topi berpikir dipopulerkan oleh Dr. Edward de Bono. Ini juga bisa digunakan dalam memecahkan masalah, terutama dalam perbedaan pendapat pelaksanaan hari raya yang tidak sama.